warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu dan keluarga dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah bergabung kembali dengan Majelis Taklim Cahaya Surgawi. Pertama-tama memang saya membuka dulu karena memang kami dari Cahaya Surgawi. Alhamdulillah sore ini merupakan kajian yang ke-7. Dan insya Allah selama bulan Ramadan ini kami menggelar kajian mulai hari Senin sampai Jumat, dimulai insya Allah pukul 3.30 atau setengah 4 sampai pukul setengah 5 dengan ID dan passcode Zoom yang sama. Adapun tema hari ini masih tentang sholat, bagian ketiga, dikhususkan untuk bacaan sholat. Bersama kami telah hadir Bapak Ustadz Arifin Jayadiningrat yang akan memberikan kajian pada kami semua, pada kita semua. Nah, setelah kajian selesai, kami memberikan waktu sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh co-host Ibu Dewi Basri. Bisa melalui chat dan bertanya langsung. Kami persilahkan Pak Ustadz waktu dan tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, kajian Nurul Jannah, yaitu Majelis Taklim Nurul Jannah, Cahaya Surgawi yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom dan kita akan mengkaji yang lebih dalam lagi, yaitu kajian tentang sholat. Tentu kita akan membahas hal-hal yang mungkin dengan perspektif yang berbeda. Ya. Kalau secara detail ini harus kajian lengkap, yaitu kajian fikih, ya, kajian fikih. Ya. Tetapi saya tidak mengkaji kajian fikih di sini. Ya. Kajian fikih agak lama ya, dan ini saya akan mengkaji hal-hal yang sangat fundamental sekali, yaitu tentang sholat. Dan di dalam sholat itu banyak masalah-masalah yang harus kita buka. Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita mendalami tafakuh yang disebut dengan tafakuh. Tafakuh itu apa? Mendalami agama. Di dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dicintai oleh Allah, Allah cinta pada orang ini, apabila senang pada orang ini, apabila Allah ingin kebaikan pada orang ini. Yuridullah, Allah ingin sekali orang ini baik, apa yang terjadi? Yufaqihuhu fiddin. Maka dijadikan orang ini haus akan ilmu agama. Dia mendalami agama, dia urusan agama diperdalam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita sudah membahas tentang takwa. Alhamaha fujuraha, wa taqwa. Di dalam diri kita ada unsur fujur, ada unsur takwa. Tapi lanjutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung bagi yang membersihkan jiwa. Ataupun redaksi yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang pertama surat Syams, yang ini adalah surat Al-A'la. Kalau dalam surat Syams,
Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Untung bagi yang membersihkan jiwa. Rugi bagi yang mengotorinya. Kalau dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Untung bagi yang membersihkan diri. Nah, membersihkan diri tentu dengan cara sholat. Nah, inilah yang kemarin kita sudah bahas, dahsyatnya sholat. Tapi sholat itu yang kita pahami apa? Bacaan-bacaan ini harus kita pahami. Tentu sebetulnya jujur saja 2-3 kali pertemuan, setiap pertemuan 2 jam saja kurang. Ya, sangat amat kurang sekali. Insya Allah hari ini saya akan mencoba untuk menggambarkan secara umum. Tentu saya tidak akan mengajarkan bapak-bapak, ibu semua bacaan-bacaan sholat dari A sampai Z, tidak mungkin. Ya. Tapi saya akan menerangkan tinjauan filosofisnya, kemudian cara pengolahan hati. Dan itu sangat amat penting. Maka yang harus kita pahami adalah kata-kata redaksi teks Al-Quran. Baru kita memotret dengan teks Al-Quran ini, bacaan-bacaan. Ini bacaan kita lihat. Dengan apa? Dengan teks-teks dari Al-Quran. Apa itu salat, bagaimana salat. Ya, sementara kita akan memahami bukan bismillahirrahmanirrahim sampai assalamualaikum, doa ruku, doa i'tidal. Nggak kita bahas seperti itu. Tapi filosofinya, tinjauan filosofi tentang bacaan-bacaan salat. Ya, mudah-mudahan kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan jelaskan dulu bahwasanya pondasinya adalah mengenal Allah. Barulah mengingat Allah. Nah, kemarin kita sudah bahas salat adalah mengingat Allah. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat aku. Ini surat Thaha, ya, surat 20 ayat 14. Dijelaskan bahwa salat untuk mengingat Allah. Ingat itu proses kedua. Jadi proses pertama apa? Mengenal Allah. Jadi bacaan-bacaan salat itu berangkat pondasinya apa? Mengenal Allah. Pondasi. Setelah pondasi barulah bangunannya. Bangunan itulah namanya bacaan. Jadi bacaan-bacaan itu harus berdasarkan pondasi bangunan. Nah, maka itu teks-teksnya kita harus paham. Pertama kali ya kita lihat ya redaksi Al-Quran. Mengapa disebut dengan wa aqimus shalah? Dirikanlah salat. Mendirikan salat. Mendirikan salat. Mendirikan. Nah kan? Ada lagi iqamah. Al-iqamah. Allah Akbar, iqamah. Mendirikan bangunan. Pasti pondasi dulu. Kita bikin. Saya enggak ahli bangunan gitu kan. Apalah cakar ayam lah, apalah bangunan. Baru kita bangunannya dibangun. Salat itu didirikan. Mendirikan salat seperti bangunan. Pondasinya apa? Bangunan itu mengenal Allah. Karena salat adalah mengingat. Satu poin. Jadi kenapa istilah wa aqimis shalah li dzikri, surat Thaha ayat 14, dirikanlah salat untuk ingat aku. Oh, berarti proses kedua. Maka itu rukun Islam, salat itu nomor 2. Nomor 1, syahadat. Maka bacaan yang dahsyat adalah syahadat. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu syahadat, teman. Syahadat ini adalah proses mengenal Allah melalui alam semesta. Bacaan-bacaan apapun yang ada di dalam doa-doa kita berdasarkan syahadat. Bahkan syahadat bukan hanya bacaan, perilaku kita. Bukan hanya perilaku, kontrak apapun, akad apapun berdasarkan syahadat. Syahadat di sinilah pemahaman harus yang benar-benar luas, bukan hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bukan itu. Kalau itu saja semua hafal. Bagaimana kita bisa memahami asyhadu ini? Aku menyaksikan. Menyaksikan apa? Alam semesta. Inilah pondasi namanya zikir. Pondasi namanya zikir. Oke, saya gambarkan begini. Jadi pondasi, sini ada tiang. Tiangnya ini disebut dengan sholat.
sholat. Maka ada istilah sholat itu adalah tiangnya agama. Tiang. Di dalam tiang ini, dalam sholat itu ada bacaan. Tapi pondasinya dulu. Gimana Anda membaca tanpa mengenal Allah? Poin berarti mengenal. Yang kedua, dengan mengenal ini bukan memuji Allah dalam arti engkau maha besar, engkau maha agung. Bukan hanya begitu. Tapi redaksinya setelah kita lihat kata-kata wa aqimus shalah, dirikanlah, dirikanlah, itu butuh kekuatan. Kekuatan apa? Mengenal Allah. Maka setelah mengenal Allah ada istilah lagi al-isti'anah. Minta pertolongan pada Allah. Dan itu filsafat hidup kita. Iyyaka na'budu, menyembah Allah. Hanya kepada Engkau. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan. Maka salat adalah sarana untuk menuju kepada Allah. Dan dengan sarana ini kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itulah yang disebut dengan kita minta tolong. Maka teks-teks Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita minta kekuatan dari Allah. Ya Allah, aku minta kekuatan dari Engkau. Maka kata-katanya minta tolonglah. Kepada siapa? Tentu kepada Allah. Dengan apa? Dua, salat dan sabar. Maka bacaan itu harus tumaninah. Nah, begitu, harus sabar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enggak begitu. Walaupun Anda hafal, enggak boleh begitu. Allah Akbar. Nah, karena harus sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah melalui salat dan sabar. Nah, ketika kita sholat, meluangkan waktu kita, meluangkan hati dan pikiran kita hanya untuk Allah. Bagaimana kita akan memahami doa-doa, bacaan-bacaan, kalau tidak ada rasa kita yang butuh Allah. Subhanallah. Nggak akan menjiwai. Seperti orang disuruh minta tapi nggak butuh. Minta ini. Karena nggak butuh. Ini suruh minta. Ya, Anda minta itu. Nggak ada ruhnya. Maka itu nanti saya akan konsep mengenal Allahnya saya akan terangkan. Baru inilah ruhnya ataupun nyawanya ataupun spiritnya doa-doa. Tadi saya ulang apa? Kita mengenal Allah. Yang kedua apa? Kita rasa butuhkan Allah, membutuhkan Allah. Al-isti'anah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah melalui salat dan sabar. Subhanallah. Jadi ini satu kesatuan. Kita butuh. Maka namanya al-isti'anah. Kebanyakan kan enggak. Ada yang disebut dengan habit of mind yang membentuk sebuah karakter orang. Ada kebiasaan berpikir sehingga membentuk karakter dia. Nah, lingkungan pun membentuk karakter dia. Tanpa kita sadari, ini keluar dulu dari sini tentang doa-doa, kita keluar dulu. Lihat tangan saya. Semua instruksi yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sumber instruksi yang membutuhkan. Negara menginstruksikan kita bayar pajak karena memang butuh pajak. Pajak ini untuk mungkin bayar hutang yang 7.000 triliun berandai-andai. Kita disuruh oleh negara untuk bayar pajak. Karena apa? Karena pajak itu yang dibutuhkan. Jadi sumber instruksi yang membutuhkan. Kita ngomong ke pembantu kita, Bi, masak ini. Karena kita butuh itu. Oke, kita nyuruh anak-anak kita, nak tolong ambilin air minum buat bunda. Sumber instruksi membutuhkan. Nah, sekarang kita lihat, ini kebiasaan setiap hari, menjadilah sebuah karakter. Nah, tiba-tiba ada instruksi Allah, sholat. Sholatlah. Seakan-akan Allah butuh. Ini yang salah. Allah nggak butuh apa-apa dan siapapun. Nah, kita yang butuh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada habit of mind yang salah dalam diri kita. Maka itu orang dikejar-kejar sholat. Orang, sholatnya cepet-cepet. Sangat cepet-cepet. Cepet sekali sholat. Tidak ada tumanina. Kenapa? Karena tidak merasa butuh. Kalau kita dalam keadaan susah, kita datang ke orang itu tuh,
Dia minta tolong, Pak, tolonglah saya ini susah, Pak. Kondisi lama diterangin sampai dia merasakan keyakinan. Nah, inilah yang harus kita pahami. Oh, salat adalah sebuah kebutuhan. Dan hadiahnya Masya Allah. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Untung bagi orang beriman kalau mereka khusyuk di dalam salat mereka. Untungannya luar biasa. Aflah. Qad aflah. Aflah itu untung. Beruntung. Al-falah. Al-falah itu keuntungan. Hayya 'alas shalah. Ayo salat, ayo. Hayya 'alal falah. Ayo untuk mau untung enggak kalian? Subhanallah. Disinilah keuntungan yang disebut dengan qad aflaha. Aflah siapa? Al-mu'minun. Siapa mu'min? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yang mana mereka salatnya khusyuk. Oh, berarti kalau enggak khusyuk enggak untung. Yes. Enggak khusyuk enggak untung. Iya. Redaksinya begitu. Qad aflaha, untung. Siapa? Alladzina, ya qaflahal mu'minun. Siapa? Beruntunglah orang-orang beriman. Siapa itu orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khusyuk, yang mana di dalam salat mereka merasakan khusyuk. Karena khusyuk tidak ada translation-nya, maka ditulisnya adalah ya khusyuk. Nah, ini yang harus kita. Khusyuk itu merasa kecil, merasa tidak berdaya di hadapan yang Maha Agung. Nah, ini. Bagaimana bisa merasakan Allah? Bisa merasakan khusyuk. Ya, kita harus mengenal Allah. Subhanallah. Di sini harus kita pahami bahwa khusyuk itu merasa apa? Merasa kecil, merasa hina di hadapan yang Maha Agung, merasa ya Allah, aku ini nggak ada apa-apanya, ya Allah. Merunduk serendah-rendahnya di hadapan yang Maha Tinggi. Ya Allah. Nah, ini yang banyak yang nggak mengerti doa itu sih. Ya, nanti kan saya terangkan. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kalau kita kupas satu Al-Fatihah aja 1 bulan nggak cukup. Gitu kan? 1 bulan tidak cukup. Nah, maka itu kita kajian Al-Fatihah doang, belum yang lain. Maka itu kita mencoba untuk memahami filosofinya dulu, ya. Nah, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mencoba memahami doa-doa. Pertama kali niat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslim. Ini pondasi. Salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah apapun, wa mahyaya, hidupku dari lahir sampai mati, hidupku lemes semua. Wa mamati, kematianku, itu semua untuk Allah, untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Inilah filosofi kehidupan. Banyak orang tidak tahu filsafat hidupnya apa. Filsafat hidup kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu seperti apa? Nah, ini banyak orang. Ibadah itu mengagungkan Allah di dalam waktu yang bersamaan. Yang terpenting adalah mengecilkan kita. Maka bacaan sholat harus mengagungkan Allah di dalam waktu yang bersamaan, mengecilkan diri kita. Dan ini penting. Banyak orang nggak ngeh dalam kata-kata. Kita coba ya memahami redaksi Al-Quran supaya kita memahami apa maksudnya daripada redaksi Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Ya'budun akarnya abada ya'budu. Menyembah, mengagungkan, membesarkan. Itu padahal kata-katanya bukan membesarkan, mengagungkan, tapi di dalam waktu bersamaan kita abadun. Abadun itu kita apa? Hamba, sahaya, tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Subhanallah. Abadun itu hamba.
Nama kamu siapa? Abdurrahman. Ini namanya siapa? Abdullah. Ini namanya siapa? Abdul Karim. Ini namanya siapa? Ini Abdun. Abdun itu hamba. Jadi ini yang harus kita pahami. Redaksi Al-Quran ini dalam surat Az-Zariyat. Supaya kita ngerti, oh Abdurrahman hamba Allah yang maha pengasih. Abdurrahim hamba Allah yang maha penyayang. Abdul Karim hamba Allah yang maha mulia, maha baik. Nama siapa lagi? Abdus Salam, nama hamba Allah yang maha hamba. Siapa hambanya? Abdun itu hamba. Maka kata-kata hamba ini harus kita pahami. Oh, mengecilkan diri kita. Ini surat Az-Zariyat, surat 51, 56. Surat 51, ayat 56. Jadi, ya'bud, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Mengagungkan Allah. Abdun itu hamba, berarti membesarkan Allah di dalam waktu yang bersamaan kita mengecilkan diri kita. Ini yang hilang. Konsep bacaan doa ini yang hilang. Sehingga dia habis sholat, membesarkan dirinya. Di tengah sholat, membesarkan diri. Apalagi di luar sholat. Maka kadangkala orang yang betul-betul sholatnya benar, dia malu pamer. Malu. Tunjukkan inilah aku, jreng, inilah aku, jreng. Malu. Dia komit hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Menyembah, minta tolong. Menyembah, minta tolong. Kita mengagungkan Allah di dalam waktu yang bersama, mengecilkan diri kita. Subhanallah. Nah, baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Lillah itu untuk Allah. Buat siapa sih Allah, maksudnya apa? Ditekankan lagi. Bahwa untuk Allah tok, kalau bahasa yang lainnya itu la syari. Hanya Allah saja, nggak ada yang lain. Maka itu kita selalu hafal itu. Maka kata-kata la syari, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, disitulah aku diperintahkan oleh Allah dan aku tunduk pasrah kepada Allah. Muslim itu adalah tunduk dan pasrah. Islam adalah tunduk, al-Islam al-khudu wal anqiyad. Selesai. Masuk kita sekarang. Oke, sekarang kita masuk. Pertama, bacaan kita yang pertama kali, kalau niat, ada yang mengatakan itu adalah bid'ah niat itu. Dan maksudnya lafaznya, niat itu adalah wajib hukumnya. Tapi melafazkan niat ada yang mengatakan bid'ah. Kalau saya tidak bid'ah, itu hanya mengukuhkan apa yang di dalam hati. Melafazkan apa yang di dalam hati. Lafaz niat itu dibolehkan. Sebagian nggak boleh. Usolli, sholat, nggak ada tuh dasarnya. Sudah, kita beda pendapat, keep smiling. Yang penting hati kita betul-betul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Lillah itu berarti semua. Artinya apa? Perhatikan di sini. Perhatikan. Ini surat Al-An'am ayat 162. Disinilah esensi daripada Allahu Akbar. Disinilah esensi daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi kalau kita perhatikan ihram itu apa? Ini doa. Doa pertama kali adalah niat kita dulu benar. Bayangkan Bapak, bayangkan. Hidup kita semua lembaran apapun, semua itu hanya untuk Allah. Nah sekarang kita yang lucu karena nggak ngerti pondasi ini, mikirin kerjaan, mikirin anak, mikirin istri, mikirin suami, mikirin tetangga, mikirin makanan, mikirin padahal total lembaran hidup kita semuanya itu nothing, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah saja. Nggak ada yang lain. Ini yang harus kita paham. Allah bermakan. Jadi makan. Ya itu kecil. Lembar hidup Anda total untuk Allah. Anak apa? Bumi yang kita pijak pun akan hancur. Idza zulzilatil ardu zilzal. Hancur. Maka semua mengagungkan Allah. Semua mengagungkan. Nggak ada yang. Disinilah tujuan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah tujuan hidup kita. Jadi harus kita kecilkan, membesarkan Allah. Nah, sekarang ibaratnya, saya ambil pulpen dulu. Ambil pulpen, ada pulpen, ambil pena.
Sekarang kita mencoba memahami dengan pemahaman yang jelas. Nggak apa-apa. Jadi kita contoh gini, ketika kita membesarkan, meninggikan Allah, ya, meninggikan Allah, kita mengecilkan diri kita. Barang siapa yang sombong, membesarkan dirinya, mengecilkan Allah. Maka Allah nggak suka dengan orang yang angkuh. Maka orang yang betul-betul mengagungkan Allah, ini membesarkan Allah, maka dirinya kecil. Nah ini konsepnya begini. Saya, kamu belum kenal saya, oh saya hebat. Maka Allah seakan-akan menjadi kecil. Karena hidup itu hanya mengagungkan dan membesarkan Allah. Iya Kak, hanya kepada engkau. Na'budu, kami menyembah. Na'budu, asalnya abadun, hamba. Kita mengecilkan diri kita. Jadi membesarkan Allah, mengagungkan Allah, menyembah Allah, mengecilkan diri kita, menghambakan diri kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Keren banget ini kajian ini menurut saya sih. Jadi kebanyakan orang membesarkan Allah, tapi membesarkan dirinya juga. Enggak mungkin lah. Jadi pada dasarnya sholat itu membesarkan saya, membesarkan makanan, membesarkan jumlah. Dia lebih besar, maka Allah dilupakan. Itu yang disebutkan wailul lil musalli. Neraka wail, celakalah orang yang sholat. Kok sholat celaka? Redaksinya dari Quran. Saya cuma menerjemahin aja. Siapa yang seperti alladzina ma'ala salatin sahun. Sahun itu apa? Lupa dia. Wailul lil musallin. Neraka wail, celaka. Udah sholat kok celaka, kenapa? Ternyata dia tidak membesarkan Allah. Di sini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita tidak memahami kata-kata ini. Jadi Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, yuk kita paham betul-betul. Paham. Kau inna sholati wa nusuki itu betul-betul kita paham. Baik lagi tadi bahwa apa yang kita baca harus kita pahami secara filosofinya dulu. Karena kalau kita pahami teksnya, terjemahannya, satu-satu, mungkin kita susah. Aduh Ustaz, susah. Saya nggak bisa Ustaz. Nah ini kadang-kadang, aduh kan saya nggak bisa bahasa Arab, gimana mau paham? Nah ini jawabannya hari ini sekarang. Saya paham bacaan saya hafal, seandainya baca Al-Fatihah saya hafal, tapi kadang-kadang saya nggak ngerti. Sami Allahu liman hamidah itu apa artinya? Ini kadang-kadang kita nggak ngerti ini. Ini apa Ustaz? Ataupun yang baca yang gampang lah, Qul huwallahu ahad aja artinya apa? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Maka kata-kata fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang salat alladzina hum an salatim sahun, yang lalai akan salat. Dia salat tapi lalai, ini ngomongin apa? Ini pikirannya kemana-mana. Nah jadi doa bacaan itu yang tentunya ada filosofinya. Kadang-kadang kita nggak ngerti sami Allahu liman hamidah itu apa artinya. Ya tentu pasti kita akan jauh lebih baik kalau kita paham setiap apa yang kita baca. Maka itu wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi kata-kata ini kan redaksi Quran. Jangan dekat-dekat sholat sementara Anda dalam keadaan mabuk. Dulu gradually orang mengharamkan khamar pelan-pelan. Jadi boleh minum khamar asalkan jauh-jauh dari sholat. Kenapa? Ketika sholat mabuk tuh bahaya. Dia nggak ngerti apa yang dibaca. Nah setelah itu khamar sudah jelas haram. Nah terus redaksi Al-Quran, jangan mendekati sholat sementara Anda mabuk. Ternyata mabuk zaman sekarang dia tidak ngerti apa yang dibaca. Maka pikirannya kemana-mana. Kalau orang mabuk kan ngomong, mana kamu? Langit di mana ya? Dia ngomong nggak jelas. Dia ngomong apa, kita ngomong apa. Akalnya lagi terganggu. Disinilah redaksi bahwa orang-orang yang sukaro itu adalah orang mabuk. Nah, saya baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak begitu. Bacaan sholat tidak seperti itu. Understanding ya, maksud saya, pemahamannya. Jadi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mesti keserang pikiran, hati pikiran. Inilah yang harus kita pahami bacaan-bacaannya. Allahu Akbar, mendungkan. Jemuran lagi belum diambil itu basah semua itu ya Allah. Kan? Mudah-mudahan.
Waduh. Kira tuh. Ini yang Allahu Akbar. Suami kemana belum pulang-pulang. Jangan. Wih, saya tanya banyak mikirin negatif. Dia nggak ngerti itu Allah Akbar. Saya ngerti Allah Akbar artinya Allah besar. Nah ini yang harus kita pahami. Belum mengerti. Maka itu dari awal saya ingatkan bacaan sholat itu bukan teksnya. Pas teksnya bapak-bapak udah hafil. Bukan hafal lagi, hafal banget. Dah. Saya tidak akan bahas itu. Bacaan doa ruku, sujud, tahiyat, sampai salam, sampai habis sholat berdoa. Tahu semua. Nah, ini yang saya harus terangkan bapak-bapak. Jadi contoh kita praktek ya. Tadi udah mukadimahnya mengenal Allah. Perhatikan ini. Allahu Akbar. Nanti tadi saya terangkan, kita tidak cukup membesarkan Allah. Di dalam waktu yang bersamaan kita merendahkan diri kita. Kalau Allah dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti saya maha kecil. Enggak ada apa-apa. Langit dan bumi serta isinya kecil. Lembaran hidup aku semuanya kecil. Enggak ada apa-apanya. Kalau kita selalu ngeliat ke bawah. Ya Allah. Bumi yang saya pijak pun akan hancur. Idza zulzilatil ardu zilzal. Ya Allah, kita ngeliat ini. Bawah, ya Allah, enggak ada apa. Saya dari tanah. Dan akan kembali kepada tanah. Maksudnya kita siapa? Enggak, nothing. Bicara who am I, malu. Ya Allah. Disinilah. Kalau kita lihat teks-teks Al-Quran, terjemahnya, kita tahu Allah Akbar, Sami Allah Subhanallah, tahu semua. Tapi bagaimana memandang doa-doa ini? Jadi bacaan doa ini banyak. Oh, saya udah gini, kenapa masih pikiran ini? Masih pikiran saya kesana kemari. Subhanallah ya. Baik, kita coba Allahu Akbar, ini bacaannya. Allah Maha Besar, Akbar, aku Maha Kecil. Gitu caranya. Nah, jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, lihat Allah Maha Besar. Aku, dunia serta isinya, alam semesta, jangankan urusan kita, alam semesta serta isinya adalah amat sangat kecil, nothing, gitu kan. Subhanallah. Mampukah kita punya keyakinan seperti ini? Allahumma shalli Muhammad. Jadi kalau kita perhatikan, apakah Anda punya keyakinan Allah Maha Besar, betul-betul kita rasakan Allah Maha Besar, ataupun pikiran kita Allah besar tapi urusan saya belum kelar-kelar. Nah, ini yang saya katakan, ketika kita membesarkan Allah, ini harus kecil. Sebaliknya kalau wah ini urusan ini, maka Allah terlupakan sahun. Jadi kalau saya gambarkan begini, gitu kan? Ya kalau membesarkan Allah berarti mengecilkan diri kita. Membesarkan selain Allah maka mengecilkan Allah. Maka disebutkan la syarika. Jelas saya ini saya gambarkan. Nanti kapan-kapan kita konsep zikir akan kita bedah lebih dalam lagi. Ya, kita bedah lebih dalam lagi. Jadi ketika Allah, baru kita paham kenapa ada mad. Mad itu apa, Ustaz? Mad itu bacaan panjang, 2 harokat gitu kan. Karena itu pengaruh pada rasa gitu, pengaruh pada rasa. Jadi kalau kita bahas, ini ada gelasnya. Gelas gitu kan. Ini adalah kita zikirnya harus seperti ini. Posisi zikir Allahu Akbar gitu. Kalau bicara Allahu Akbar, posisinya seperti ini. Gelas nothing, nggak ada apa-apa yang kosong. Kitanya seperti ini. Nah, maksudnya gimana ketika kita Allahu Akbar, jangan merasa Anda besar, Anda tuh nothing, kosong. Ini yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Nothing. Jadi kita paham, nanti kita akan melanjutkan ya. Takbiratul ihram. Kalau saya berpakaian ihram di Masjidil Haram, umrah ataupun haji di Mekah, maka ini haram. Maka saya tidak memakai ini. Ini baju ini haram, saya buka bajunya. Hanya 2 helai. 2 helai saja. Potong kuku haram. Potong rambut haram. Istri yang tadinya halal menjadi haram.
Oh ya iya. Jadi ini yang disebut dengan ihram. Sebetulnya kita mensucikan ini semua. Biar kita menunjukkan la haula wala quwata illa billah. Toh nanti saya kembali kepada Allah hanya dengan kain kafan. Saya tidak bisa bawa rumah saya tidak bisa bawa baju ini. Itu kalau dalam keadaan ihram. Filosofinya banyak berbicara tentang ihram. Tidak menunjukkan who am I. Kalau kita, bajunya ini, orang hebat. Itu lihat bajunya, Bayangkan orang begitu. Kalau Anda jalan-jalan ke Maskat, gitu, itu melihat, ini dari topinya ketahuan dia ini orang kerajaan atau tidak. Nah sekarang ketika berihram, Anda nggak tahu siapa. Pejabat apa nggak sama sih. Karena seakan-akan kita berihram itu seakan-akan sudah di hadapan Allah di padang mahsyar, tidak ada punya apa-apa, siapa saya tidak ada. Itu berihram. Nggak boleh pakai baju ini, enggak. Sekarang takbiratul ihram. Takbiratul ihram Anda nggak boleh mikirin yang lain. Hanya Allah yang kita besarkan. Maka ketika Allah maha besar, aku kecil. Aku kecil ini nothing. Nothing itulah kosong. Titik nol. Titik ketidakberdayaan. Nggak ada apa-apa. Maka itu ketika kita Allahu Akbar, itu susah. Rasa itu susah. Rasa itu, saya ulang-ulangnya. Rasa itu yang disebut dengan afeksi, itu harus diasah berulang-ulang. Yang disebut dengan repetisi. Nggak bisa, nggak. Ulang-ulang tidak cukup, repetisi tidak cukup, tapi intensifikasi. Harus intensif. Intensif. Intensif itu pengulangan yang berdekatan. Maka itu kalau orang mengerti tentang ini, dia akan masuk kelas seorang al-murabitun. Murabitun itu apa, Ustaz? Nah, ini agak dalamnya pembahasannya. Kemarin kita sudah bahas sebetulnya. Waktu tohar. Murabitun itu yang mengikat diri karena kecintaan Allah. Sebelum waktu sholat, dia udah nunggu-nunggu. Allah. Kita janjian sama orang yang kita cintai. Di mana? Di pondok gede, pondok haji. Jam berapa? Sekitar jam 11. Jam 9 kita udah menuju ke sana. Saking kita cintanya kepada yang kita tunggu. Kemarin kan anak saya datang. Datang. Di mana? Di pondok haji, asrama haji. Jam berapa? Kita udah datang dulu. Karena kita cinta. Subhanallah. Anda cinta makanan sebelum azan udah siap makanan. Ini udah siapin. Jadi sebelumnya sudah ready. Bukan azan langsung makan jarang. Bukan anak kita datang, ayo ke sini, baru ke situ gerak. Enggak. Kalau kita janjian sama orang begitu kan. Bukan on time tapi in time. Itulah murabitun yang mengikat diri. Kenapa? Cinta Allah. Nah, karena rasa ini susah, maka mukodimanya warming up-nya itu banyak. Pertama azan. Ya. Nanti sebelum masuk adalah iqamah. Tapi sebelum iqamah ada namanya qobliyah. Seluruh sholat apapun dari subuh sampai isya ada qobliyahnya. Semua sholat. Termasuk maghrib, termasuk maghrib. Termasuk isya, termasuk asar ada. Tetapi statusnya kalau isya, asar, maghrib, dan isya adalah statusnya ghairu muakkadah, tidak dekat dengan wajib. Yang hampir diwajibkan adalah subuh, zuhur. Itu qobliyah. Artinya seluruh sholat fardu ada warming up-nya. Berapa kali takbir itu? Kita hitung aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulang lagi. Disinilah pengulangan supaya iya ya. Terus dahsyat. Sampai kita qobliyah Allah, qobliyah. Warming up. Sebelum sholat iqamah, walaupun Anda sendirian. Walaupun sendirian. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah,
Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Jadi disinilah rasa Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah. Lihat tangan saya, yang benar adalah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, aku, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dunia serta sisinya alam semesta kecil. Ingat teori ini, ketika kita membesarkan Allah, nih Allah kita besarkan, maka mengecilkan selain Allah. Anda membesarkan selain Allah berarti mengecilkan Allah. Membesarkan Allah berarti mengecilkan selain Allah. La syarika. Jadi takbir saja sudah Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, kau yang besar, aku kecil. Dunia serta seluruh alam semesta kecil. Baru kita mulai doa iftitah, baru Al-Fatihah, baru surat dan seterusnya. Ini baru. Apapun, doa apapun. Mau ruku, mau sujud, apapun. Anda sebut apapun. Masuklah kita yang rukun-rukun dulu ya kita ya. Iftitah banyak bentuknya. Ada Allah maba'id baini wa baina khataya kama ba'da baina masyi wal maghrib. Ada Allah berkabiro, walhamdulillah katsirun, dan semua boleh iftitah baca doa ini. Dan saya tidak akan bahas doa-doa seperti ini. Anda mau doa Allah maba'id baini wa boleh, Allah berkabiro boleh, mau yang mana boleh. Bahkan di Masjidil Haram kadang-kadang nggak pakai iftitah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung bismillah kecil langsung alhamdulillah. Nggak pakai iftitah, salah nih ya. Beda-beda, mazhabnya beda-beda. Saya tidak akan masuk dalam mazhab, tapi bagaimana merasakan kebesaran Allah. Maka kalau kita perhatikan doa itu, ketika kita doa ini sedang berdialog dengan Allah. Disitulah filosofinya surah Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab itu inti daripada buku Al-Quranul Karim. Masya Allah. Yang disebut dengan Ummul Kitab adalah As-Sab'ul Mathani, yaitu Al-Fatihah. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtu, Allah berfirman, Allah yang ngomong nih bukan Rasul. Qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi dua nih salat buat hambaku dan buat aku. Subhanallah. Jadi qasamtu salat, aku bagi dua. Ini maksudnya apa ya? Belum selesai hadisnya. Ini hadis dari Abi Hurairah supaya kita ngerti Allah betapa dahsyatnya doa ini. Ini hadis ini harus kita pahami supaya memahami sholat semuanya. Qasamtu shalah baini wa baina abdi, aku bagi dua untukku dan untuk hambaku. Bagi setengah-setengah, nisfain. Wali abdi masa'al. Hambaku apa yang dia minta aku kasih. Wa idza qala al-'abd, seandainya hambaku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, disinilah perbedaan pendapat. Bicara doa. Pak Ustadz, masa di Masjidil Haram nggak pakai bismillah langsung Alhamdulillah. Di Mekah begitu, di Madinah begitu. Mereka meyakini Al-Fatihah itu dari Alhamdulillah. Karena seluruh surat di Al-Quran pakai bismillah. Kecuali surat Taubat, surat yang ke-9. Nah, beda-beda pendapat. Enggak, Al-Fatihah dari bismillah, bukan dari Alhamdulillah. Ya, semuanya boleh. Ya, kalau saya terjebak di sini panjang, ya. Jadi salah satu orang mengatakan mulai dari alhamdulillah ini. Qala al-'abd, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata-kata Allah? Qala Allah Ta'ala hamadani 'abdi. Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialog ketika alhamdulillah ya Allah, segala puji milik Engkau ya Allah. Aku tidak punya pujian setitik pun, tidak punya pujian, aku enggak punya, semua milik Allah. Subhanallah. Di sini harus kita pahami bahwa kata-kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi atau hamadani abdi. Hambaku memuji aku. Subhanallah. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Apa kata ar-rahmanur rahim? Berarti hambaku tadi memuji aku, ini sama. Athna alayya abadi, hambaku terus memuji aku. Athna itu sana adalah memuji. Ini ungkapan-ungkapan. Yang terjadi adalah dialog dengan Allah. Kalau Anda merasa tidak berdialog, Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dibuang. Bacaan ini harus dibuang, diinstal ulang. Jadi Bapak-Bapak Ibu coba cara membacanya. Ini mungkin karena di masjid-masjid, di tempat-tempat mana begitu.
Orang megang mic, bawa mic begini gitu. Padahal kita membaca Al-Fatihah karena dianggap dia mengerti agama, dialah benar. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Enggak begitu. Itu redaksi Quran, waratil Quran tartil, baca dengan tartil, pelan-pelan. Jadi kalau kita membaca cepat-cepat, kita tidak merasakan ruhnya. Jadi doa itu semua ada ruhnya, ada rasanya. Di kata-kata Alhamdulillah Rabbil, Allah jawab langsung. Hamadani atau Hamidani Rabbi. Hamidani Abdi. Hambaku memuji aku. Ar-Rahmanur Rahim. Allah menjawab. Asna alayya Abdi. Hambaku terus memuji aku. Maliki yaumiddin. Ya Allah. Kita tahu. Engkau adalah Raja hari pembalasan. Nanti ada hari kiamat. Majjadani Abdi. Ini sama. Hambaku terus memuji aku. Maka kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Maka ini adalah hambaku menyerahkan segalanya urusan kepada aku. Fa idza qala 'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah bagian dia, bagian hambaku. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini dia minta apa? Iyyaka na'budu, kan aku kasih. Subhanallah. Maka wali 'abdi ma sa'al. Hambaku apa yang dia minta aku kasih. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah bagian aku dan bagian hambaku. Maksudnya dia minta jalan yang lurus, yang dibimbing, haknya, istilahnya bagiannya si hamba Allah. Subhanallah. Jadi saya tidak akan bahas lebih dalam ini. Intinya adalah kita sedang berdialog mengagungkan dan memuji Allah. Di dalam waktu yang bersamaan mengecilkan dan menghinakan diri kita. Itu yang harus kita paham. Yang gampang lah, ketika kita mengatakan subhanallah atau subhanallah azim, apapun bentuknya, al-a'la, subhanallah azim atau subhanallah sama aja. Masih engkau yang maha agung, maha suci, engkau aku, gitu caranya. Aku pasti punya salah, punya kotoran, banyak kehinaan, gitu caranya. Kita coba ya, kita tes ya, coba gini. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Semua pujian milik Allah. Aku setitik pujian pun tidak punya. Ini seperti ini kosong, gelas kosong. Nasi. Tapi permasalahan orang kan, alhamdulillah. Saya hebat nih, tadi saya begini, saya hebat. Pamer wajah, flyernya wajahnya di mana-mana. Di WA grup penuh dengan wajah dia gitu. Salah saya. Maka banyak orang tidak mengerti redaksi Al-Quran. Farahum ta'ala fi jadai yabdahuna fadlan min Allah wa ridwan. Fimahum fi wujuh min asari sujud. Inilah gambar orang yang sholat itu ada bekas sujud. Bekas sujud itu bukan jendolan hitam, bukan. Bekas sujud itu orang tawadhu. Nampak di air mukanya. Itu bekas sujud, maksudnya tawadhu. Yang dipahami bekas sujud itu adalah jendolan hitam. Nah, ini bayangkan orang salah. Ini dalam surat Muhammad. Ya, salah. Surat Al-Fatah, mohon maaf. Surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah itu. Jadi pada ayat akhir itu digambarkan bagaimana Allah SWT menggambarkan surat 48 surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah yang harus kita yakini. Tidak boleh kita ragu akan kata-kata Muhammad adalah. Ketika Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas keras kepada orang kafir yang menyerang. Kufar itu orang kafir yang menyerang, yang membenci kita. Bukan terjemahan kufar adalah kafir. Tidak, harus ada kejelasan. Kalau kafir secara umum, kulliyahil kafirun. Tapi ini kufar, orang yang kafir yang membenci Islam dan menyerang, mengharapkan Islam hancur. Itu ada kufar. Ruhama'u bainahum, mereka saling menebarkan rahmat, cinta, kasih sayang. Ini gambar orang yang sholatnya diterima, menebarkan cinta, kasih sayang. Tarahum ruk'an sujadain,
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Di wajah mereka ada bekas sujud dan rukunya sujud. Maksudnya adalah tawadhu. Subhanallah. Jadi rukuan sujud Anda akan melihat mereka ruku dan sujud dan akan melihat wajah mereka simahum fi wujuhim min athar sujud. Wajah mereka nampak bekas sujud. Subhanallah. Tawadhu maksudnya. Kenapa bekas sujud? Kita jangankan baru takbiratul ihram aja kita ihramkan, kita jaga hati kita, pikiran kita, kita jaga, nggak boleh mikir yang lain. Allahu Akbar, Allah Maha besar, saya Allahu Akbar, saya Maha kecil. Nah, kita coba yang gini gampang dulu. Subhanallah, 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 contoh. Subhanallah azim boleh, subhanallah alam, lihat ruku dan sujud. Ketika ucapan Maha suci Engkau ya Allah, aku pasti salah. Tidak ada manusia yang tidak salah. Sehebat apapun dia pasti salah. Kullu bani Adam khata' wa khair khata'in at-tawwab. Lanjut. Sana subhana maha si Allah aku. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Aku punya pujian? No, nothing. Enggak ada punya pujian sedikit pun. Tapi kan orang alhamdulillah tapi hatinya saya adalah seorang profesor, seorang dokter, saya seorang meneguk dada, saya ini seorang yang pinter, saya ini adalah orang kaya, maka sholatnya susah khusyuk. Kenapa? Karena dia membesarkan selain Allah. Padahal wa nusuki wa mahya wa mati semuanya untuk Allah. Disinilah harus memahami konsep zikir. Jadi pondasinya dan mengenal Allah, baru memuji Allah dengan ungkapan doa-doa. Di dalam waktu kebersamaan mengecilkan diri kita. Jadi setiap ini takbiratul ihram dasar dijaga, nggak boleh mikir yang lain. Allahu Akbar, ruku. Ya Allah, subhanallah, ya Allah, Engkau yang maha agung, aku ini apa? Nothing ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha suci ya Allah. Ini sambil ruku. Engkau maha suci, tidak ada setitik pun kesalahan bagi Engkau wahai yang maha suci. Aku banyak salahnya Allah. Engkau maha agung. Nah, jadi ketika kita ruku membesarkan Allah, dalam hati kita mengecilkan diri kita, nothing. Kita namanya ruku. Maka ketika sujud pun subhanallah, subhanallah. Ya Allah, Engkau maha suci dan maha tinggi. Ya Allah, aku maha rendah, tidak ada apa-apa, nothing. Ya Allah. Doa itu gitu. Jadi semua doa-doa apapun Anda ungkapkan di dalam doa itu, besarkan Allah di dalam waktu yang bersamaan, mengecilkan diri kita sendiri. Jangan besarkan Allah tapi maka habis sholat nggak ada rasanya. Anda sedang menghadap Allah. Sama ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Ini ada malaikat kanan kiri kita. Kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak begitu. Ntar dijawab lagi di belakang. Waalaikumsalam. Jadi bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dialog. Kita ini doa ini sedang berdialog. Tadi hadis, kalau hambaku ngomong gini, aku jawab begini. Kalau hambaku ngomong gini, aku jawab. Subhanallah. Ini sedang dialog. Sampai pun Assalamualaikum. Ini kanan kiri kita. Kita sapa kanan kiri kita, dia mencatat amal kita. Masa kita lupa. Padahal satu hari kita berapa kali sholat. Menyapa setiap saat. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan ini manfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan terus kajian ini, tidak berhenti sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin pertanyaannya belum berdatangan, tapi boleh kami mencoba untuk menyimpulkan apa yang telah Pak Ustadz terangkan kepada kami. Tentang intinya, ini hanya intinya saja bahwa mohon koreksi ya Pak Ustadz kalau memang kesimpulan kita salah. Jadi fondasi dari sholat itu adalah satu, mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, itu membuat kita jadi bisa mengingat Allah. Caranya adalah memuji Allah dengan cara kita mengecilkan diri kita sendiri. Kalau kita mau mengingat Allah, kalau kita mengagungkan, kita mengecilkan diri kita sendiri. Sholat itu sendiri adalah isinya, esensinya adalah dialog
antara manusia dengan Allah. Itu saja Pak Ustadz yang bisa saya simpulkan, karena banyak bermacam-macam dan surat-suratnya itu memang bermacam-macam surat yang belum kita catat. Ada kira-kira bagaimana Pak Ustadz kesimpulannya? Akan menggambarkan begini ya. Mohon koreksinya. Itu betul. Udah betul. Suaranya kurang jelas Pak Ustadz. Pak Ustadz suaranya kurang keras. Oh ya. Tes 1 2 3 tes. Apa ya? Tes 1 2 3 tes. Pak Ustadz kurang nggak sejelas tadi ya. Iya, agak menurun Pak suaranya. Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Soal jelas nggak ya? Iya. Tes. Mungkin coba. kesimpulan itu Pak Ustadz akan koreksi mungkin. Baik, ini saya enggak, itu kesimpulan itu udah benar. Saya kasih slide boleh? Boleh Pak, Ya. silakan Pak. Boleh. Boleh. Fondasi. Kelihatan enggak? Jelas Pak, jelas sekali. Itu kita kekuatan mengingat kita ini sangat tergantung kekuatan mengenal. Ya kalau jarang ketemu, apa kabar, siapa ya kan gitu. Berarti kalau mengenalnya lemah, maka mengingatnya lemah. Ini hukum alam. Hukum alam seperti itu. Maka sebelum sholat adalah syahadat. Waktu azan ada syahadatnya enggak? Asyhadu an la ilaha illallah, ada syahadat. Waktu iqamah Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ada syahadat. Waktu wudu ada syahadatnya enggak? Ada lah. Doa habis wudu kan syahadat. Ya. Subhanallah. Nanti kapan-kapan kita bahas syahadat ya, supaya dalam. Syahadat itu kita menyaksikan alam semesta dan mengembalikan kepada Allah. Ini semua dari Allah, ya Allah. Aku menyaksikan. Yang disaksikan bukan Allah, tapi tanda kebesaran Allah. Ini namanya syahadat. Nah, di situ menyaksikan alam semesta inilah namanya membaca. Aku melihat alam semesta. Namanya ayat kauniyah. Kalau bacaan kita namanya kauliyah. Kauliyah perkataan. Itu adalah Al-Quran. Ada ayat-ayat kauniyah, ada alam semesta, ada ayat-ayat kauliyah. Gambarnya kira-kira itu. Jadi mengenal Allah adalah nomor 1. Baru masuk lagi mengingat Allah. Mengingat Allah. Pelajaran, peringatan, ilmu, pengetahuan, petunjuk, banyak sekali. Nah, kita kagak pakai mengenal, gimana pintu 1 kagak masuk, gimana mau masuk pintu kedua? Gimana mau masuk yang esensinya? Pintu awal dulu, mengenal dulu, baru ada pintu kedua, masuk lagi ke dalam, mengingat. Kekuatan mengingat tergantung kekuatan mengenal yang tadi gambar tadi. Gitu kan. Nah, bacaan kita kan yang di dalam ini. Kira-kira ini hanya mencoba untuk menggambarkan saja. Gitu. Nah, ini gambarannya. Nanti saya akan gambarkan biar cepat gini nih. Saya kasih gambaran. Ini harusnya ada. Nah, ini yang tadi saya terangkan. Ya kan? Semakin besar semakin kecil. Tapi saya akan, ini kekuatan mengenal Allah. Sebentar saya kasih gambar. Nah, ini nih. Ya. Konsep bacaan sholat dasarnya gini. Syahadat itu adalah mengenal Allah. Mengenal Allah baru saya kecocok. Allahu Akbar, besar kan? Allahu Akbar yang A. Kelihatan nggak nih, Bu? Yang A. Ini ya gambar yang tadi belum berubah Pak Ustadz. Masih tetap yang tadi ya Pak, skemanya. Hilang Pak suaranya. Tes. Ya. A ini kan mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ke atas, iya kan? Ya. Sorry. A ke atas, iya kan? A ini ke atas. Allah Akbar, di dalam waktu bersamaan kita penghambaan diri, sini hamba titik nol. Jadi begini, doa semua harus begini. Doa semua, contoh kita coba. Allahu Akbar kan bacaan. Allah Maha Besar, saya kecil titik nol. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah yang maha pengasih. Saya cuma dikasih, nggak ada yang saya punya. Karena maha pengasih. Kalau Allah maha pengasih, saya dikasih mulu. Nggak ada kita. Gitu caranya. Jadi butuh latihan, butuh ilmu. Jadi bacaan doa itu harus begini bentuk konsepnya. Konsep dasar sholat itu bacaannya begini. Jadi sholat itu pengagungan Allah, tapi di dalam waktu yang bersamaan kita tuh nothing. Ya. Jadi ada pertanyaan yang lain? Ya, silahkan Ibu Esi untuk ini mengumpulkan pertanyaan. Ya, sementara kita tunggu teman-teman yang lain, saya ingin bertanya Pak Ustadz. Apa kiatnya kalau kita sholat itu kadang-kadang pertama begitu kita sudah bersiap, sudah wudhu, memakai mukena, di hati sudah bulat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maksudnya kita hilangkan itu setan-setan yang mengganggu. Tetapi untuk menuju kadang-kadang kita bisa khusyuk sekali. Tetapi kadang-kadang kalau kita sedang tidak khusyuk itu kiatnya apa Pak Ustadz? Bagaimana supaya kita bisa istiqomah khusyuk terus? Karena kalau memang kita lagi khusyuk ini yang saya alami sendiri. Baru mengangkat tangan berkata Allah, kita resapi betul-betul, saya sudah bisa menangis Pak Ustadz. Tetapi titik itu tidak bisa selalu bisa saya raih gitu loh. Kecuali pada waktu mungkin sholat malam ya, keadaan hening atau keadaannya memang tidak ada hingar-bingar, tidak ada suara atau bagaimana, itu lebih mudah untuk menggapai kita khusyuk, untuk memasuki khusyuk itu lebih mudah. Apakah kalau kita mau sholat itu kita kunci kamar aja dulu, kita istilahnya apa, kita matikan lampu atau bagaimana untuk menuju ikhtiar kita menuju khusyuk gitu Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz. 2 jam sendiri nih. Aduh, maaf Pak Ustadz. Bukan maksud saya Pak Ustadz. Tidak apa-apa. 2 jam sendiri. Jadi dia bahas tentang tips. Berarti saya akan kasih ayat Quran yang ini nih. Lihat. Kurang jelas Pak Ustadz. Suaranya maaf, Pak Ustadz. kurang keras Pak Ustadz. Tes. Oke, saya coba sebentar. Tes. Malah nggak kedengaran kali ya. Tes. Ini Nah, lebih ini bagus jelas, Pak. Ini jelas. Ya, ini lebih jelas Pak Ustadz. Tes ya, kita lihatnya. Ini Al-Baqarah 4546 ya. Al-Baqarah 4546. Udah kelihatan belum? Belum ya? Sudah Pak, Ya, sudah. Ya, kelihatan. Sudah Pak Ustadz. Saya translate. Saya translate. Wasta'inu, minta tolong. Berarti nomor 1, kita kasih nomor. Nomor 1, minta tolong. Nomor 1, berarti merasakan, membutuhkan. Ini syukur nih pondasinya. Ini kalimat merasakan itu udah hati. Jadi pertama kali kita yang butuh rasa itu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Yang kedua, salat dan sabar. Berarti harus sabar. Berarti harus sabar. Tumakninah, tenang. Salat harus tenang. Yang ketiga dahsyat. Merasakan sedang bertemu dengan Allah. Mulaku rabbihim. Dia sedang bertemu dengan Allah. Mulaku itu bertemu. Mulaku. Ya. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka menemui Tuhannya. Jadi kita sedang bertemu dengan Allah. Yang terakhir, ingat mati. Jadi sholat tidak akan bisa khusyuk kecuali ingat kematian. Wa annahum ilaihi raji'un. Raji'un itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong dicatat ini, nanti kapan-kapan kita khusus kajian kupas tuntas tentang sholat khusyuk. Pondasinya di sini, dimudahkan oleh Allah. Jadi ini tipsnya saja untuk menjawab itu. Jadi kita yang butuh, dan ingat kematian tuh, nampol, selesai semua. Kita akan tinggal sertas. Itu ada raise hand itu Ibu Rina Indra itu. Ada yang tunjuk tangan. Ibu Rina Indra dari tadi sudah raise hand terus. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan kepada Ustadz, silakan Ibu Rina langsung bicara. Di unmute aja. Assalamualaikum. Hai Pak Indra. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Lihat Pak. Ini mungkin banyak yang sudah tahu ya Pak Ustadz ya, yang jemaah di sini, dan Pak Ustadz juga mungkin sudah menjelaskan, sudah pernah menjelaskan, tapi saya pribadi mungkin belum mendengar ya. Dan saya kalau menerima penjelasan tentunya harus ada dalilnya apa gitu. Ini masalah
awal sholat dah gitu, seperti ya ini Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah. Ya, doa istiftah itu ada yang sampai Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah. Sampai situ aja. Tapi yang lainnya sampai habis gitu Pak Ustadz ya. Nah ini katanya ini sama aja. Ya, sama aja nih dalilnya apa sebetulnya ini? Dalilnya apa? Kok bisa bilang bisa sama aja gitu loh. Ya gitu. Terus yang kedua, masalah di akhir salam terakhir ya. Di salam terakhir ada yang ditambah. Saya dulu dari mulai sholat itu tidak pernah dengar, baru saat ini saya dengar bahwa sebelum salam kita itu ada bacaan Allahumma ini ala zikrika syukrika usni betika, itu langsung kita salam. Nah itu mana benar Pak Ustadz? Itu saja yang saya tanyakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jawaban nomor 1, nomor 2 sama Pak Indra. Nomor 1, nomor 2 sama jawabannya. Apa itu? Emang mereka punya dalil, Pak? Mereka ada dalilnya. Bahkan ada dalilnya Nabi nggak pakai baca iftitah. Coba perhatiin deh, Bismillah haram. Masuk, misalnya Allah Akbar. Kita baru Allah Akbar. Baru, atau Allah baik ini. Dia udah, Alhamdulillah. Cepet banget. Apalagi kalau terawehan. Wih, itu nggak ada lagi. Nah, berarti mereka salah nggak? Nggak mungkin salah. Mereka punya dalil. Karena Nabi pernah baca begini, pernah baca begini. Sama. Ini kok pakai Allah main? Karena dia Allah main ala zikrika itu dalilnya berpisah tentang sholat. Hadis itu pisah tentang sholat. Tapi Rasulullah mengajarkan jangan lupa setiap akhir sholat baca ini. Padahal ketika beliau baca nggak pakai itu. Tapi ada tambahan. Berarti bacaan itu bermacam-macam. Ada yang baca ini, ada yang baca ini. Pada subhanallabil azim. Ada mengatakan subhanallabil azim wa bihamdi, nggak ada dasarnya. Ternyata pas saya ngeliat hadis ada juga. Subhanallabil a'la, subhanallabil a'la, nggak pakai wa bihamdi. Ada juga pakai wa bihamdi. Rabbana lakal hamd. Ini Rabbana walakal hamd. Yang mana yang benar ini pakai wa? Semua itu ternyata ada dalilnya, ada dasarnya. Nah, bukan berarti tanpa dalil. Memang dalilnya begitu. Jadi bahkan tanpa iftitah pun boleh. Allah main ala zikir nggak pakai itu pun nggak apa-apa karena itu statusnya sunnah. Allahu Akbar. Yang penting Al-Fatihah nggak boleh lepas. Nah, ini dia. Yang penting Al-Fatihah tidak boleh lepas. Jadi kita kalau sholat langsung takbir boleh ya Ustadz? Langsung takbir aja, jadi nggak ada niatnya gitu. Niat tetap harus ada di dalam hati. Sebetulnya ketika kita wudhu dan mau sholat itu sudah ada niat. Karena niat itu di dalam hati, tidak diekspresikan. Maka ada yang mengatakan mengekspresikan lafaz itu ada sampai bidah. Ada yang mengatakan tidak, itu mengukuhkan apa yang di dalam hati. Di situ ada perbedaan, hanya di situ perbedaannya. Nggak ada lagi perbedaan. Jadi bagi orang yang pakai usholi boleh, yang enggak juga boleh. Silakan aja. Dan mereka semua punya dasar semua. Lafaznya aja. Gitu. Lafaz itu ungkapan. Gitu. Ya. Oke? Ya. Baik Pak. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya. Bu Esi, saya harus jalan. Ya. Saya harus jalan. Jadi silakan di-unmute aja. Yang co-host di-unmute sebentar. Saya unmute aja deh. Bu Esi, apa Bu Meta? Iya. Jadi waktunya sudah selesai ya Pak Ustadz ya? Saya ada yang harus saya kerjakan. Gitu. Oke, kalau gitu kita tutup pengajian, kita tutup kajian ini yang ke-7 dan akan bertemu lagi insya Allah besok hari dengan tema yang masih sama ya Pak Ustadz ya, tentang sholat juga ya. Kita belum selesai nih tentang sholat, jadi dengan tema yang sama tentang sholat. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan terima kasih kepada yang hadir. Dan mungkin ada doa yang mau disampaikan dulu Pak Ustadz. Baik, kita sebelum tutup kita aja menutup kajian ini. Kafaratul majelis saja. Dengan kafaratul majelis, Bapak-bapak Ibu kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz dan